Halo, selamat siang saudara-saudaraku dimanapun berada. Salam kompak dan salam manis. Masih bersama saya di sini Pablo di channel Nada Katolik ya. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan sosial ya. Kembali seperti biasa. Di sini kita akan membahas tentang apa yang kita baca di media-media sosial, bahwasannya negara mengambil alih Taman Mini Indonesia setelah 44 tahun dari keluarga cendana ya. Jadi membaca hal ini ya, saya mendapat pertanyaan juga dari adik-adik kami ya, yang ada di Jepang yang lagi belajar ya, menuntut ilmu. Mereka bertanya kepada saya ya, Bang, apakah ini sebenarnya perlu dilakukan saat ini, ataukah kita harus merasa bangga dengan ini, dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini? Seperti itu ya pertanyaan mereka saat kami mengadakan makan malam dan ngumpul-ngumpul bareng ya. Tujuan dari video ini bukan untuk melawan atau gimana. Ini hanya diskusi kita ya, hanya untuk menukar pendapat dan opini ya. Di sini saya coba menjawab pertanyaan mereka ya. Terus terang ya, setelah 44 tahun ya, akhirnya negara mengambil alih Taman Mini Indonesia dari keluarga cendana ya. Tentu ya, saya sendiri pribadi bangga ya, seneng ya. Karena kalau kita bayangin ya, 7 presiden Republik Indonesia akhirnya sekarang baru bisa terrealisasi. 6 deh, karena satu itu Soeharto ya. Jadi nggak mungkin juga dia ngambil alih ya. Jadi 6 presiden setelah Soeharto lah maksud saya ya. Jadi akhirnya Pak Jokowi yang mampu mengambilnya. Di sini merupakan kebanggaan tersendiri. Tapi ya, tentu saya merasa kurang bangga juga. Kurang bangganya itu kalau saya menilai dari sisi bisnis ya. Dari sisi bisnis ya, bukan dari sisi patriotisme seorang warga negara. Dari sisi bisnisnya saya melihatnya ya. Saya tidak begitu bangga dan tidak begitu senang. Kenapa tidak begitu senang? Saya mempunyai alasan tersendiri. Contohnya seperti ini ya. Seperti yang kita ketahui ya, perusahaan sebesar Disneyland ya, mungkin saudara-saudara tahu ya, Disneyland itu ya, di saat masa pandemik itu merugi 2,6 billion dollars, saudara-saudara. 2,6 billion dollars itu kalau nolnya dihitung itu entah berapa banyak, kita nggak tahu kalau dirupiahin. Ya. Jadi perusahaan sebesar Disneyland itu aja merugi 2,6 billion dollars. Apakah di saat pandemik ini Taman Mini Indonesia itu profit? Ada profit? Karena ya, Disneyland aja yang pengunjungnya jutaan orang per hari itu rugi 2,6 million dollars. Bagaimana dengan Taman Mini? Sementara kita tahu juga ada PSBB, ada larangan mudik. Nanti Lebaran itu gimana? Pengunjung dibolehkan tidak? Karena kalau kita bayangin ya, Taman Mini itu income-nya dari mana? Apa di dalam Taman Mini itu ada pohon duit yang akan berjatuhan tanpa pengunjung? Kan enggak juga. Apakah di dalam tanah di Taman Mini itu ada emas batangan bertonton yang bisa diambil untuk income? Kan tidak juga. Yang saya mau tanya di sini ya, tentu selama pandemik ini merugi atau untung? Dua, sekarang masih pandemik, Disneyland aja masih kewalahan ya untuk profit kembali di saat pandemik ini. Jadi kalau 3 tahun ke depan, 4 tahun, 5 tahun ke depan masih tetap tidak profit, atau nggak ada prospek untuk mendapat profit, ini running cost Taman Mini ini dibebankan kepada siapa? Running cost-nya kalau tidak profit, kalau rugi ya, running cost ini dibebankan sama siapa? Ke negara. Kalau dibebankan ke negara, berarti itu dibebankan ke rakyat, karena akan mempergunakan pajak rakyat ya, sebagai running cost-nya kalau tidak profit ya. Jadi ini apakah udah diperhitungkan dengan baik? Jangan kita baca berita media itu setelah 44 tahun akhirnya negara mengambil alih Taman Mini dari cendana. Kalau kita baca judul media ini memang kita bisa tidur nyenyak ya. Tapi kalau kita nilai dari sisi lain, kenapa sekarang? Ya kan?
Kenapa saya sebut kenapa sekarang? Karena perusahaan-perusahaan besar seperti Disneyland juga merugi dong. Mereka merugi. Kenapa tidak tunggu COVID-19 ini sampai under control dulu baru diambil alih? Kenapa saya sebut demikian? Karena kita belum tahu juga berapa tahun ke depan ini COVID-19 ini terkontrol. Jadi selama belum terkontrol ini ya biarin aja dong yayasan keluarga cendana yang menalangin running cost Taman Mini. Jangan negara, jangan rakyat lagi. Karena di sini sudah kita tahu di negara dunia dimanapun berada sudah terbebani dengan belanja untuk rakyatnya selama COVID-19 ini. Jadi Indonesia juga ini apa sebenarnya? Jangan-jangan ini membuat cendana senyum karena memang udah nggak worth it lagi untuk mengkeep di itu kan. Karena udah kewalahan. Mungkin juga udah kewalahan dengan running cost-nya per bulan. Karena running cost-nya itu bukan 1 juta 2 juta. Mungkin juga ratusan juta, mungkin juga miliar. Kita nggak tahu. Ya. Jadi di sini saya merasa timingnya kurang pas juga. Ya. Untuk mengambil alih karena memang nggak profit mungkin. Saya rasa nggak profit. Kalau Taman Mini profit ya. Saya rasa tim manajemen dari Disneyland itu perlu belajar dari tim manajemennya Taman Mini supaya profit ya, kalau menurut saya. Tapi kalau saya rasa nggak profit lah. Jadi kalau pun itu diambil alih pemerintah, jangan-jangan itu siasat dari kroni-kroni cendana yang masih ada di dalam pemerintahan. Ya kan? Kita nggak tahu ya. Kadang kita mikir ini yang diselamatkan siapa ya? Kan gitu juga. Yayasan udah terbebani dengan running cost karena nggak profit, habis miliaran per bulan, ratusan miliar per bulan. Nggak bisa lagi menalangin ini. Kita nggak tahu juga di belakang itu gimana ya. Akhirnya ya dicoba buat teknik-teknik melalui kroni-kroni yang masih ada di dalam. Kita nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu ya siapa kroni-kroninya sebenarnya. Ini hanya firasat kita sebagai rakyat ya. Ini kita bisa bayangin kayaknya seperti apa ya bilangnya, seperti bus mogok dikembalikan ke dealer gitu loh. Jadi ibaratnya ini Taman Mini itu bus mogok dikembalikan ke dealer, dikembalikan ke negara. Dan pada masa bus ini masih aktif profit, dipergunakan habis-habisan, udah mogok-mogok dikembalikan. Nah gitu. Jadi karena saya juga berpikir juga ya, kalau di masa pandemik ini atau di masa tidak pandemik ini, kalau Taman Mini profit itu tidak semudah itu juga mengambil alih dari keluarga cendana, saya rasa. Ya. Mungkin saudara-saudara juga berpikir seperti itu, tidak semudah itu. Mungkin ya, mungkin juga kita salah ya dalam menilainya, tapi kalau 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, COVID-19 ini nggak under control, ini running cost-nya ini gimana loh? Dari APBN, dari APBD, dilimpahkan ke BUMN kah? Atau ini Taman Mini ini mau diambil alih, dikelola oleh BUMN? Kita nggak tahu juga, ini ya itu kerjaan pemerintah lah dengan departemen terkaitnya. Cuman kita ini kadang, kalau saya pribadi sih mending aja kita tunggu sampai under control dulu, biar aja dikelola yayasan biar mereka mengeluarkan running cost-nya, karena nggak profit juga kan sekarang. Ini saya rasa nggak profit loh. Nggak tahu juga, kalau mungkin saya salah ya. Kalau Taman Mini profit itu luar biasa banget kayaknya. Seperti Disneyland aja, nih rugi bukan 2,6 million dollars, billion ya saudara-saudara, bukan million, billion dollars. Nah, coba cek aja di internet itu billion itu gimana.
1 billion itu berapa million? Ya, gitu. Dikalikan 133. $1 itu berapa? 13.000 ya? 14.000, 14.000 rupiah. Kaliin aja kerugian Disneyland itu. Nggak mungkin juga lah Taman Mini bisa profit di saat-saat seperti ini. Jadi saya rasa pertanyaannya cukup maksudnya jawaban saya seperti itu ya. Antara sebagai warga negara dan patriotisme diri saya, sebenarnya saya itu bangga. Cuma kalau saya berdiri dari segi pengusaha menilai sebagai dari sisi bisnisnya, saya rasa kalau saya dikasih suruh ngelola, ya udah kelola gitu. Saya rasa saya masih mikir juga. Iya, karena apa? Pengunjung nggak ada ya, nggak akan datang ya. Peraturan pemerintah masih ketat untuk kemana-mana. Mau gimana? Mau ngambil profitnya dari mana coba? Kalau nggak dari pengunjung. Kecuali kalau mau dijadikan sebagai Taman Mini itu sebagai kayak salah satu World Heritage satu negara. Jadi ya udah dikelola negara gitu sebagai simbol gitu, simbol negara, nggak perlu profit ya. Pemerintah akan mengeluarkan anggaran khusus ke sana gitu ya, nggak apa-apa ya, itu ya pemerintah yang punya kebijakan ya, karena ya sah-sah aja, karena bisa kita sebut ya Taman Mini itu sebagai simbol NKRI Indonesia ya boleh-boleh aja ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dijadikan sebagai profit company, profit tempat kunjungan wisata, saatnya ini masih belum tentu profit cara saya. Nggak tahu juga kalau saya salah. Ini hanya cuma diskusi ya, tapi kalau menurut saya ya susah ya. Jadi saya hanya merasa nggak senang kalau running cost-nya itu nanti dibebankan kepada kita ya, kepada negara ya gitu ya. Itu aja yang membuat saya kurang senang ya. Karena running cost-nya ini besar loh. Kalau umpamanya per bulan aja ratusan miliar, ini udah bisa membangun berapa sekolah, memberikan buku sekolah, memberikan fasilitas-fasilitas baru di sekolah-sekolah ya, sampai ke pelosok-pelosok ya, atau membangun apa yang kita perlukan lah dari segi pendidikan atau infrastruktur, atau memberi pinjaman-pinjaman lunak kepada generasi-generasi muda yang ingin melakukan bisnis, karena kendalanya di sana kan, di Indonesia itu modal ya, karena pemerintah juga belum berani mengambil risiko meminjamkan kepada generasi mudanya untuk memulai sebuah usaha sebagai pelaku-pelaku usaha baru. Jadi kalau kita juga mau berusaha harus banting tulang ya, mengumpulkan modal dulu, karena nggak segampang itu mendapatkan pinjaman dari bank ya. Jadi kalau bangsa itu, bukan rakyat, negara itu nggak berani ngambil risiko meminjamkan kepada generasi mudanya sebagai modal membuka usaha, ini negara ini hanya mau ngambil big return no risk gitu. Nah, jangan gitu, karena memang di mana-mana negara maju gitu, berani ngasihkan pinjaman kepada generasi muda yang memang punya niat membuka usaha. Ya ada risknya juga ya, risikonya ya, tapi negara harus berani ambil risiko itu, karena kalau nggak mungkin juga ya, kalau dari 1.000 generasi muda itu 200 yang sukses, ini yang 200 ini kan udah bisa memberikan pekerjaan kepada lebih dari ribuan orang kan gitu. Jadi saya harap ya kedepannya negara kita ini berani mengambil risk, meminjamkan dana kepada generasi muda. Jangan mengambil alih Taman Mini, mengeluarkan dana untuk running cost berani, tapi memberikan kepada generasi mudanya nggak berani. Ini saya rasa kurang elok juga ya. Ya itu pribadi saya, menurut saya.
Oke deh saudara-saudara dan sahabat-sahabat dimanapun berada, itulah tadi perbincangan kita tentang apa yang dilakukan pemerintah setelah mengambil alih teman mini dari keluarga Cendana ya. Seperti jawaban pribadi saya ya, sebagai rasa jiwa patriotisme saya sebagai warga negara ya saya senang banget. Cuman kalau saya nilai dari sisi seorang pelaku bisnis ya, saya rasa itu saya khawatir ya running cost-nya itu terlalu membebankan kita ya. Apalagi kalau diambil running cost-nya ditalangi oleh negara. Saya rasa itu kurang menyenangkan ya. Jadi ini hanya sebuah pendapat pribadi ya. Oke deh, salam kompak dan salam manis, masih bersama saya Pavlos di sini di channel Nada Katolik. Terima kasih. See you.